keputusannya saya harap ini semuanya akan dibatalkan oleh Bapak Presiden yang saya hormati. Semoga pernyataan ini didengar oleh Presiden. Jangan sampai Omnibus Law ini disahkan. Untuk anggota Dewan, DPR, pemerintahan, ataupun Pak Jokowi, tolonglah lihat rakyat ke bawah. Dengan adanya penyakit COVID, ditambah lagi dengan adanya undang-undang yang dibuat, ya kan, krisis ekonomi seperti ini. Tolonglah buat kita nih, mewakili deh masyarakat yang lain. Tolong Pak diperhatikan benar-benar Pak, gitu. Ini rakyat kita daripada susah Pak. Ku lihat ibu pergi. Mas, intanmu terkenang. Air bawah ini sangat bahaya untuk kita. Membuat para pemodal bahagia kita sengsara. Mari para kawan-kawan, tolak Omnibus Law. Santai.
Bro. Apa kata saudara, saudara besar, pemilik perusahaan selamat kenal saudara. Semoga Allah merahmati kita dan Bapak saya. Oleh Allah Muhammad. Berapa kata Rezat? Selalu dulu. Dapat kata Rezat. Ya jujur saya kecewa terhadap pemerintah yang membuat undang-undang ini disahkannya. Karena pemerintah itu seharusnya memfokuskan diri pada COVID yang saat ini, pandemi saat ini, tapi malah lebih memfokuskan undang-undang ini dan disahkannya. Jujur regulasi ini membuat rugi rakyat dan buruh, bukannya malah menguntungkan. Ini hanya menguntungkan sebagai investor dan pengusaha aja. Keputusannya saya harap ini semuanya akan dibatalkan oleh Bapak Presiden yang saya hormati. Semoga pernyataan ini didengar oleh Presiden. Jangan sampai Omnibus Law ini disahkan. Bro, arah sini, bro. Oh iya, ini berita-berita yang sekarang beredar ini sebenarnya pemerintah harus banyak berpikir ulang ya dengan adanya COVID, ya kan?
Sekarang ada undang-undang masalah hak undang-undang pekerja ini sangat memberatkan nih, rakyatnya mau dibawa kemana begitu Pak. Dampaknya apa ya? Dampaknya cukup besar buat rakyat kayak kita nih ya kan. Kita udah dipecat kerja, sekarang kita usaha kayak begini ya kan Pak ya. Maaf aja nih kita ngomong seperti ini ya biar mereka tahu lah pejabat-pejabat yang ada di pemerintahan. Demikian Pak. Kalau untuk demonstrasi ini ya mereka mewakili apa ya, mewakili aspirasi teman-teman. Ya saya juga dibilang setuju ya kurang setuju, akibatnya ya kan kasihan juga buat mereka. Seharusnya pemerintah itu harus berpikir ulang lah dengan adanya undang-undang hak cipta tenaga kerja ini, ya kan Pak ya. Semakin sulit kita cari usaha, cari pekerjaan buat anak cucu kita nanti tahun kedepannya kayak gimana kalau pemerintah seperti ini terus. Kalau untuk pengamanan polisi aparat Warga-warga. Iya, yang saya lihat selama ini ya dia melakukan represif untuk para pendemo, jangan sampai merugikan fasilitas umum, demikian Pak. Tapi kalau sampai terlalu arogan juga saya tidak setuju, karena mereka mewakili Pak, siapa lagi kalau bukan rakyat. Iya, saudara-saudara kita kalau bukan mahasiswa siapa lagi coba. Harapan saya nih Pak ke depan, untuk anggota dewan, DPR, pemerintahan ataupun Pak Jokowi, tolonglah lihat rakyat ke bawah dengan adanya penyakit COVID, ditambah lagi dengan adanya undang-undang yang dibuat, ya kan, krisis ekonomi seperti ini. Tolonglah buat kita nih mewakili deh masyarakat yang lain. Tolong Pak diperhatikan benar-benar Pak, gitu. Ini rakyat kita daripada susah Pak, gitu aja sih. Makan kali ya. Sambil makan kali ya. Buat keputusan untuk hak yang undang-undang hak cipta kerja itu ya buat saya sih nggak setuju Bang, karena nggak setujunya apa itu menyengsarakan rakyat juga gitu. Jadi seolah-olah kayak hak cipta dapat kerja itu kan kayak mendapatkan hasil keuntungannya itu bukan berbagi ke rakyat Bang. Kalau saya yang seumpama saya nih pendapat saya, dan itu mendapatkan konsumen ke pemerintah gitu. Jadi kayak model cipta hak kerja, kayak model buat penyesuaian kerja ditetapkan itu kan harus ditetapkan dan dikontrakan, makanya mengurangkan pengangguran. Jadi kesian Bang rakyat yang belum mendapatkan kerja gitu loh. Jadi yang belum mendapatkan kerja terus dia melamar itu kan agak susah nantinya. Gitu kalau menurut saya. Jadi kalau yang udah kerja sih ya, karena yang udah kerja udah enak dapat kontrak, tapi kan karena keluar nggak boleh dan akhirnya dia akan ya kayak mode kena denda atau gimana pun segala macamnya. Kesian yang belum kerja Bang, jadi untuk melamar kerjanya atau gimana pun itu susah. Kalau buat peristiwa hari ini sih membuat saya ya, kalau dibilang seharusnya polisi itu kan karena kemarin kan dia udah bercampur tangan Bang, dalam artinya ya agak perbedaannya dengan seharusnya dia bisa berbeda dengan nama TNI lah Bang. Dia kan mengayomi kayak kemarin soal TNI, kayak anak yang mahasiswa kemarin digebukin itu sama polisi. Seharusnya mahasiswa itu kan, mahasiswa di sini cuma unjuk rasa, demo, dan unek-uneknya dari rakyat semua diungkapkan. Seharusnya itu dia nggak bisa Bang main tangan dengan pakai gas air mata. Seharusnya dia bisa mengayominya dengan pakai saran. Gitu aja cukup Bang, kayak TNI kemarin. Nggak usah pakai kekerasan, itu udah cukup. Kalau saya buat harapan hari ini sih ya cukup aja buat pemerintah atau buat pejabat yang lain dan presiden, saya memohon untuk memikirkan warga rakyat yang merendah ke bawah Bang, yang sepertinya bahasa kasarnya kayak orang miskin atau gimana yang hidup di jalan, mohon itu dibantu Bang, gitu loh. Maksud saya itu aja udah cukup, jangan mementingkan diri sendiri sebagai pejabat atau pemerintah dan presiden.
Indonesia ini sedang mengalami krisis ya, kesehatan, darurat, ekonomi, segala macamnya. Nah, pemerintah ini sedang memikirkan apa sih solusinya gitu loh. Latar belakangnya seperti apa sehingga Omnibus Law ini dibahas dan diputuskan secepat ini dengan dampak negatif yang banyak memberatkan masyarakat kecil. Dan memang tujuan dari Omnibus Law ini untuk mendatangkan investasi asing. Tapi kan kita juga harus menyadari bahwa SDM kita apakah sudah siap bersaing ataupun menjadi pilihan dari investasi asing tersebut. Nah, kita itu nggak harus selamanya jadi buruh dong. Maksudnya kita bisa berdiri di kaki kita sendiri. Kita bisa lebih kreatif, meningkatkan skill. Itu mungkin yang bakal kita rencanakan untuk kedepannya. Meskipun kita nggak munafik atau nggak menutup kemungkinan bahwa kita memang masih banyak kaum buruhnya. Ya supaya Omnibus Law ini ada hasilnya, kemungkinan besarnya kan kita juga harus memiliki rencana jangka panjang. Soalnya Omnibus Law ini berlaku di negara-negara yang memang sedang krisis. Meskipun pada kesempatan kali ini memang kurang tepat sekali kalau Omnibus Law diputuskan ketika keadaan ekonomi Indonesia ini sedang terpuruk-terpuruknya atau mendekati resesi atau mungkin sudah resesi atau bagaimana. Terlalu cepat lah ya. Ya, terlalu cepat. Karena jangankan untuk mendapatkan pekerjaan ya, untuk melamar ke pekerjaan saja kita harus swab dulu. Swab kan butuh biaya ya. Biayanya swab juga kita belum punya gitu loh. Jadi ya pemerintah ini lumayan keterlaluan sih kalau menurut saya ya. Iya. Maksudnya mereka nggak memikirkan secara kemanusiaan. Barusan saya dapat kata-kata ya, kalau pemerintah ini seperti belah bambu. Jadi orang kaya atau pengusaha diangkat ke atas, lalu rakyat kecil diinjak di bawah. Ya kan? Seperti membelah bambu. Jadi memang Omnibus Law ini kalau Omnibus Law ini terlalu terburu-buru. Jadi pemerintah ini bagaikan membelah bambu. Ketika masyarakat sedang terpuruk, diinjak pula, lalu pengusaha dinaikkan, diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk membuka peluang usaha di Indonesia, yang bahkan itu akan merusak alam, pencemaran lingkungan. Saya juga melihat dengan jelas tadi di Senayan saya lihat buruh tertib, tapi di situ ada anak sekolahan yang lebih agresif dan didukung dengan mahasiswa yang memang lebih agresif lagi. Karena kita tahu generasi tahun ini ya kan, atau lulusan tahun ini SMA, mereka sedang akan bekerja pada 2021. Dan kita bisa bayangkan dong betapa mereka terasa terancam atas Omnibus Law ini. Berikut juga dengan teman-teman mahasiswa dan juga anak-anak teman-teman yang masih duduk di SMA. Tadi saya lihat mereka bahkan berjalan kaki dari Depok, dari Bekasi atau dari Jakarta Timur yang jauh dari Istana Negara. Mereka berjalan sambil duduk karena kecapean mungkin. Nah, kalau saya merasakan dan melihat juga mereka semacam merasakan gitu loh. Setelah lulus ini saya akan bekerja apa? Ini adalah ancaman bagi saya kalau ini diputuskan pada saat ini. Seharusnya hal ini belum diputuskan saat ini. Ini adalah uji coba bagi saya. Karena ini peraturan baru, karena ini akan memberatkan dan membuat kita semacam menderita mungkin ya. Harapan saya mengenai pemerintah ya, kalau memutuskan sesuatu, karena ini negara demokrasi, kita butuh suara rakyat, kita butuh mempertimbangkan sesuatu, karena Indonesia ini sejatinya bukan perusahaan yang memikirkan untung rugi hutang atas negara lain. Kita juga punya kebudayaan, juga punya kearifan lokal, adat istiadat, itu juga perlu kita junjung. Kita punya orang yang banyaklah keunikan di Indonesia ini, nggak cuma melulu soal ekonomi. Meskipun ekonomi itu penting ya, dan kesehatan itu jauh lebih penting daripada urusan ekonomi. Kan biasanya kan seperti itu. Apalagi sekarang di tengah pandemi COVID ya.